Hari ini kita akan mendengarkan cerita Ibu Erna Agnes Sitompul, ibu kota yang berkiprah di bidang kesehatan. Mari kita simak cerita Ibu Erna melalui video berikut ini. Tidak ada kata selesai dalam membantu masyarakat. Demikian prinsip Ibu Erna Agnes, seorang perawat yang sudah pernah tugas sejak tahun 2012, namun kembali bertugas hingga Januari 2021. Tahun 1982, Ibu Erna mendirikan Posyandu Balita di Kelurahan Rorotan. Hingga kini, di usianya yang tidak lagi muda, Ibu Erna masih aktif sebagai Ketua Posyandu. Tidak berhenti di sana, keprihatinannya pada masalah sampah yang menumpuk mendorong Ibu Erna akhirnya membuat cairan ekoenzim. Cairan serbaguna ini dibuat dari limbah organik seperti sisa buah dan sayur. Cairan ini bisa menghemat sampo, Mbak. Jadi 100 cc sampo cair, 100 cc ekoenzim, 500 cc air dikocok bisa buat rambut. Terus hematnya luar biasa. Kemudian untuk sabun mandi juga gitu. Jadi saya kulitnya ini bagus. Kemudian luka, cucu saya luka jatuh. Saya bersihkan, cuci kasih ekoenzim tiap hari. 5 hari kering. Kalau orang sariawan yang penting nggak ditelan gitu ya. Jadi kemudian untuk desinfektan ruangan, untuk pupuk. Jadi fungsinya itu banyak banget. Saya tetap bisa bekerja di masyarakat. Jadi walaupun saya kerja pagi, saya minta dinas siang, sehingga pagi sampai jam 12 siang itu saya bisa di posyandu. Sesudah itu saya langsung berangkat kerja sampai malam. Jadi kalau ada kegiatan posyandu, saya seperti itu. Dan kalau misalnya ada pasien laktasi, dia kesini, saya beri dia penyuluhan. Dan ada yang saya kunjungin ke rumahnya. Jadi sore-sore saya kunjungin, saya beri konseling, kemudian saya pijat dan ASI-nya bisa lancar. Erna selalu membantu keluhan dari ibu-ibu muda yang rata-rata mereka mengeluh masalah ASI yang tidak keluar. Nah, Ibu Erna ini tidak pernah mengeluh jika kapanpun ada warga yang memerlukan tenaganya, justru Bu Erna akan langsung datang ke rumah warga tersebut untuk menyelesaikan masalahnya. Itu semua tanpa biaya sama sekali. Selain sibuk di Posyandu Balita, 2 tahun lalu Ibu Erna menjadi anggota Posyandu Lansia. Menariknya, Ibu Erna adalah satu-satunya anggota perempuan di sana. Baginya, usia bukanlah halangan untuk terjun ke masyarakat, berkarya, dan menginspirasi orang di sekitarnya. Awalnya tuh gimana Bu Erna? Jadi dulu kan katanya perawat ya Ibu Erna. Perawat, ya? Saya perawat sampai pensiun, perawat Carolus. Oh, Rumah sakit Carolus. Jadi saya pensiun itu kan 2012. 2012, terus tapi saya diperpanjang lagi. Maksudnya oleh rumah sakitnya. Oleh rumah sakit ya. Itu jadi saya kerja sampai tahun berapa tuh, sampai saya tahun 98 tuh pindah ke punyaannya Carolus. Yang mulai tahun berapa? 98. Itu 98. Yang di Priok. Jadi memang dia punya Balkesmas. Kalau sekarang udah klinik Pratama ya. Jadi Balkesmas ini kegiatannya ke masyarakat. Ke masyarakat, jadi programnya kayak program puskesmas. Kebetulan di tempat saya kerja itu saya dikasih 3 RW itu di Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok. Jadi Balkesmasnya memang mempunyai wilayah daerah binaan. Kayak jadi puskesmas ya, tapi swasta. Tapi segala sesuatunya laporan masuk ke puskes. Yeah. Jadi itu kegiatan puskes yang Swastakan dilaksanakan oleh pihak swasta. Iya, tapi kolaborasi ya Bu, itu sejak dulu. Iya. Jadi diriin posyandu itu sekitar tahun 80-an gitu ya, 80-an itu saya di Carolus itu dinasnya di ICU. Oh, tapi sebelumnya itu udah
memang udah buat posyandu, jadi kerja sama Puskes. Terus kita beberapa ibu diminta untuk menjadi kader. Kebetulan karena saya perawat, saya diminta jadi ketuanya untuk membina posyandu. Jadi dikasih pelatihan lagi. Itu kalau dinas di IC itu, dinasnya kan 3 shift, pagi, siang, malam. Jadi kalau saya mau ikut kegiatan posyandu, saya minta dinas sore. Kan masuknya jam 1 ya, jam 1, kadang jam 2 begitu. Jadi saya bisa ikut kegiatan. Setelah itu saya mandi, nggak sempat makan, kadang-kadang langsung berangkat kerja. Kemudian ada posyandu lansia. Kebetulan tempat kita ini ya aneh tapi nyata ya, bapak-bapak semua kadernya. Oh, kader PKK-nya bapak-bapak. Terus saya menawarkan diri. Loh, saya pikir gimana mau ukur lingkar pinggang ibu-ibu, ya kan? Iya kan nggak mungkin lah, ya kan? Itu, ya. Saya menawarkan diri. Saya mau deh jadi kadernya gitu. Tapi karena saya petugas kesehatan lagi, sehingga saya rangkap penyuluhan, ambil tensi, karena mereka nggak bisa tensi, ambil sampel darah ya, labnya periksa kolesterol gitu ya. Untungnya saya itu karena saya dikasih wilayah itu ya Bu, kan saya berkecimpung di posyandu balita, posyandu lansia, sama UKS, UKGS itu kan. Jadi saya udah memang kerja di lapangan. Dari ICU saya pindah ke lapangan. Yang tadinya sangat klinik sekali, yang rumah sakit sekali, tiba-tiba harus ke komunitas gitu ya Bu. Di Rorotan sendiri Ibu apa aja aktivitasnya? Jadi posyandu itu ya. Kebetulan yang tahun-tahun terakhir ini kan saya kerjanya itu di rawat jalan. Jadi di klinik anak, tumbuh kembang, ya ada penyakit dalam, kemudian di Opzin. Semua itu bisa saya terapkan di posyandu. Jadi misalnya dari anak masuk itu, dari gayanya pun saya udah lihat. Ini anak nggak bisa diam misalnya, ini kemana diarahkan misalnya. Kok 2 tahun lebih belum bisa ngomong gitu ya. Jadi di meja penyuluhan tuh kadang-kadang ibu itu kan nggak tahu, ntar juga 5 tahun bisa ngomong gitu ya. Padahal kan nggak seperti itu. Kalau nggak distimulasi kan nggak bisa ya Bu. Dari seperti itu nanti ini, tapi itu kan saya arahkan. Kamu bisa ke tumbuh kembang gitu loh, bisa kemana, pakai BPJS juga bisa. Nanti kamu minta rujukan, jadi saya kasih jalan gitu loh. Karena kalau kamu nggak latih anak ini, nggak stimulasi, nggak dirangsang, IQ-nya makin berkurang, gangguan perkembangan nantinya, kasihan kalau udah nanti harus belajar kan. Jadi misalnya anaknya umur 3 bulan belum bisa miring gitu ya. Nah itu ya untungnya karena saya belajar ya, saya bilang oh ya ibu nanti bawa ke sini ya kemana gitu loh. Paling nggak kasih seperti itu. Atau ASI. Nah ASI, saya juga ini konselor ASI. Jadi selalu ini anak-anak saya cecer, itu haknya bayi ya. Kamu jangan nggak kasih ASI karena pasti ibu-ibu tahu manfaat ASI. Jadi 6 bulan di ASI eksklusif. Kalau dia nggak bisa, misalnya nggak bisa gini, saya ajarkan. Nah di ruangan itu ada pojok yang kosong, saya ajar. Atau saya ke rumahnya dan saya tidak mau dibayar. Saya punya kepuasan sendiri kalau saya bisa memberi, nggak usah tanpa imbalan gitu ya. Kadang-kadang mereka berpikir gini, saya cari uang kali ya. Kasih amplop, saya dikiranya, maaf ya Bu, saya nggak mau, saya ini juga bisa minum ASI, saya udah seneng, saya bilang gitu. Karena itu merupakan apa ya, kepuasan buat saya ya. Misalnya kita kan nggak bisa mengubah dunia ini, suatu hal yang besar-besar ya, yang tidak bisa menjadi bisa, gitu. Itu saya udah seneng gitu ya. Merasa capek nggak Bu? Sibuk ya. nih, merasa capek nggak? Enggak sih, saya senang ya. Karena senang ya, bukannya memang aku ini cinta banget sama profesi aku ya. Bu Erna, saya lupa ngenalin ada Dr. Pandu Riono di sini. Oh iya. Kenalkan, nama saya Pandu Riono ya. Saya nggak menampilkan wajah dulu ya. Ya dokter. Kita ini juri misterius nih. Saya nggak tahu Rorotan di mana ketika ada COVID-19, baru tahu karena
ada tempat pemakaman umum untuk COVID. Jadi itu rumah ibu jauh dari itu? Ya jauh sih dokter. Dari Nagrak. Dari Iya. dari Makam ya jauh. Rorotan. Jauh sekali sih enggak. Malah deket ke gor. Oh, deket GOR. Oh, berarti udah ujung banget dong ya. Iya. Saya di Deket GOR, Dok, agak lebih jauh lagi. iya. Ibu di wilayah ibu tuh kalau lihat kondisi masyarakatnya Bu ya, itu sosial ekonomi menengah ke bawah atau menengah atau ke atas itu kan daerah Cilincing ya. Iya. Menurut ibu gimana Bu? Menengah ke bawah sih ya dok. Animo warga sekitar untuk membawa bayi balitanya ke posyandu bagaimana, Bu? Cukup baik ya mereka mau datang. Ya, ibu katanya udah mulai posyandu sejak awal tahun 82 itu baru ada posyandu tuh Bu. Posyandu. Iya, karena memang Jadi sama Bu, tahun 82 saya juga bekerja sebagai dokter puskesmas, mendirikan posyandu juga tahun 82. Jadi saya ingat sekali gitu. Tapi waktu itu saya karena kerjanya di daerah, saya minta ibu tim penggerak PKK kabupaten memang meresmikan, tapi selalu salah nyebut, diresmikan dengan ini diresmikan posyandu, tapi dia nyebut dengan ini diresmikan pospandu gitu. dulu masih UPGK ya dokter ya. Jadi ya KBKIA itu ya. Jadi kalau anak-anak banyak sekali Bu di situ Bu ya, anak-anak balita gitu. Banyak. Kalau sekarang ini 100 lebih ya dok satu RW-nya. Satu RW. Tapi ada yang sampai 200 di RW lain. Ya. 200 lebih. Kadernya dari kompleks juga. Kadernya dari kompleks. Ya. PKK-nya aktif ya. PKK-nya aktif. Sampai sekarang masih ada pertemuan sih ya, jaga jarak gitu ya. Ini ada yang belum nih. Bukan katanya bikin iya. juga. Ngurusin. Setelah saya kena COVID, teman saya gini, ayo kita bikin ekoenzim. Nanti saya kirim modulnya ya. Kamu saya masukin komunitas Sinkaroles ya gitu. Oh ya udah oke deh. Nah, terus saya pelajarin modulnya. Oh memang bagus ya. Terus saya pikir kalau semua orang bisa membuat ini, alangkah baiknya. Karena sampah ini bisa menjadi cairan sejuta manfaat gitu loh Bu ya. Jadi ini adalah kulit buah yang segar. Kulit buah segar. Nah, ini biasanya saya kumpul dulu di kulkas untuk memenuhi persyaratan. Karena syaratnya dia harus airnya 60% dari wadah. Wadahnya harus terbuka besar karena gini suka meledak dia. Tekanannya kuat, bermulut besar. Iya, gasnya ya. Jadi 10% dari air itulah molase. Molase itu cairan tetes tebu. Kita bisa beli, harganya nggak mahal, sekilo hanya 12.000. Ya, saya bisa beli di komunitas atau pakai gula merah. Gula merah bisa dapat di mana-mana. Kemudian bahan organiknya tuh 3 kali dari molasenya. Itu untuk diminum Bu ya? Nggak boleh diminum, tidak boleh diminum. Tidak boleh diminum. Jadi dia Untuk apa jadinya? manfaatnya banyak banget ya dokter ya. Dia untuk mandi, dicampur. Mandi? Ya, sabun cair. Disinfektan dok. Desinfektan. Jadi sabun mandi cair 100 cc, kasih ekoenzim 100 cc, kasih 500 cc air. Nah, jadi paling enggak ibu-ibu yang kayak saya ini kan bisa hemat. Bisa hemat sabun, sampo, saya gitu, sabun cuci piring. Terus dapur yang kotor tuh pakai cairan ini, karena ini pH-nya di bawah 4 ya. Dapur yang kotor, lemak-lemak tuh bisa bersih. gitu ya. Keran, iya, kuningan gitu, dokter bisa mengkilat begitu ya. Bisa bersih. Dan ini biasanya saya bagi-bagi secara gratis, karena memang nggak dijual. Harapan saya supaya ibu-ibu mau bikin sendiri. Sampah-sampah dapurnya itu supaya nggak dibuang kemana-mana. Biasanya saya mulung, dokter saya jadi pemulung ke tukang rujak, sambil naik sepeda ke tukang itu nanas madu ya, terus ke tukang jeruk peres, jadi aromanya juga jeruk gitu ya. Nah itu kalau enggak saya keliling naik sepeda di komplek tuh. Jadi ini saya bagi-bagi ke ibu lain, terus sambil saya edukasi. Harapannya saya belum bisa kumpulkan, jadi baru
orang per orang, dokter. Karena ini juga buat detox juga ya, dokter, bisa buat rendam. Jadi manfaatnya banyak banget gitu. Jadi harapan saya, ya. Jadi dia baunya juga nggak bau busuk, dok. Iya. Iya. Nggak kecium pakai masker. Kecium. Tahan berapa lama, Bu? Oh, kecium. Dia nggak ada kadaluarsa. Oh, nggak ada kadaluarsa. Dia pH-nya di bawah 4 ya. Jadi saya ukur pH-nya. Jadi segar nih Pak Pandu, baunya aromanya sangat aroma buah-buahan sekali. Buah-buahan ya. Seger. Masih banyak Bu Erna. Pengen ngobrol terus, tapinya harus selesai. Mudah-mudahan Bu Erna sehat terus, aktivitasnya jalan terus. Banyak yang ASI, Ibu mau ngasih ASI anaknya juga ya, insya Allah. Terus bayi-bayinya sehat, dipantau di posyandu. Orang tuanya juga di posbindunya lancar semua. Iya, makasih dan Bu. Kita nanti ketemu lagi insya Allah. Iya. Makasih ya Bu. Terima kasih banyak ya Bu Erna. Makasih. Teman Aksi Hidup Baik, dari Ibu Erna kita belajar nilai dedikasi dan pengabdian. Beliau konsisten bergerak selama puluhan tahun demi mengedukasi masyarakat dan pentingnya posyandu dan pengelolaan sampah untuk menjadi ekoenzim. Semoga cerita Ibu Erna bisa menjadi pembelajaran dan inspirasi bagi kita semua untuk terus melakukan aksi hidup baik bagi sekitar. Demikian cerita kita hari ini. Nantikan episode Gelar Wicara Ibu-Ibu Kota berikutnya. Saya Ferry Farhati, undur diri. Didukung oleh PT Paragon Technology and Innovation, Rumah Kebaya Vilga, Batik Marunda, Batik Betawi Shop, Rumah Betawi, Batik Eni. Media pendukung 90,4 Cosmopolitan FM, Taai TV, Dream.co.id, Femina, Indonesian Times, 89,6 FM iRadio, Jak TV, Her World, Media Indonesia, Scarf Media, Tribunnews.com, 106,6 FM V Radio, Why People Radio, Women's Obsession, Komunitas pendukung, Blood for Life, I'm Okay, Sahabat Gizi, Plus Jakarta.